Selamat malam, ketemu lagi di Mesbah Doa kita kali ini. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dan sebelumnya mari kita menyembah bersama-sama. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu kami puji dan kami puja. Engkau Allah Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Itu juga Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan Tuhan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di
setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, ya Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Sembahmu Allah Israel, sembahmu haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Allah kami. Haleluya. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Shikiri da da Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Pujian bagimu, hormat bagimu, Aba. Terima kasih, terima kasih. Bawa sembah, ku bawa pujian bagimu. Kami bawa hormat. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih. Rata sakara da bayara da bayara da bayara da bayara da bayara da bayara. Rata sakara da bayara da bayara da bayara da bayara da bayara da bayara da. Rata sakara da bayara da bayara da. Haleluya. Yara da bayara 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 da. Shikiri
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Ya Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Percaya pertolongan-Mu tidak jauh dari hidup kami, Tuhan. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu juga Allah kami. Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah yang membelah lautan sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi lautan. Itu juga Allah kami yang membuat ajaiban demi keajaiban, Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami belajar kebenaran akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Urapi juga hamba-Mu yang ada di rumah-rumah. Bahkan mungkin yang terbaring di rumah-rumah sakit. Bahkan yang sedang ada di dalam perjalanan, urapi mereka satu persatu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu adalah kuasa. Ketika firman-Mu dilepaskan, ada kuasa yang mengalir.
Ada hadirat Tuhan yang menjamah umat-Mu. Bukan hanya kami saja, tapi yang di rumah-rumah juga. Pada orang-orang yang mendengarkan mesbah doa ini. Urapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembari firman-Mu diberitakan, kami minta kuasa-Mu bekerja. Menjamah mereka satu persatu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau duduk diam dan belajar firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam. Selamat malam kembali, kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Saya ambil judul pelajaran kita malam hari ini adalah cara Tuhan menolong kita, saudara ya. Saya ambil dari ayat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja ayat 5 sampai 4, mulai dari 4 ayat sampai dengan 14. Saya akan cerita sedikit saudara ya. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana ada seorang tokoh yang bernama Naaman pada waktu itu. Dia itu adalah seorang panglima tentara Raja Aram, saudara ya. Dia itu orang yang terpandang pada waktu itu. Dia seorang panglima dan dia sangat disayangi oleh Raja Aram, saudara ya. Dan oleh karena dia panglima, saudara, saya tahu bahwa panglima itu posisinya, kedudukannya itu sangat diistimewakan di dalam sebuah kerajaan, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di samping dia panglima, Alkitab berkata bahwa dia itu sakit kusta, saudara ya. Penyakit kusta, dan di dalam Lukas 4 ayat 27 itu kita kalau kita baca, saudara, pada zaman itu banyak sekali yang sakit kusta. Dan tidak ada satupun yang dapat disembuhkan, saudara, pada waktu itu. Tetapi cuma Naaman yang disembuhkan pada waktu itu. Nah, oleh karena Naaman yang disembuhkan pada waktu itu, sementara banyak sekali orang yang sakit kusta, malam hari ini kita belajar bersama-sama. Nah, istri saya akan membacakan mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 14. Silakan. 2 Raja-Raja 5 ayat 4 sampai 14. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada orang Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat 6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pengawalku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat ini, dikoyakkannya lah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ayat yang 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat ke-12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pengawal-pengawalnya datang mendekat serta berkata kepadanya,
Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bersama-sama malam hari ini. Ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, apakah itu mengenai sakit penyakit, apakah itu mengenai keuangan, apakah itu mengenai keluarga, sering sekali kita itu mencari solusi sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan. Nah, mungkin masalahnya sama, mungkin persoalannya sama, sehingga ketika kita menghadapi persoalan yang sama, kita mereka-reka jawaban dari persoalan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan biasanya sekalipun masalahnya sama, Tuhan itu tidak memberikan pertolongan yang sama, saudara. Bisa berbeda-beda. Kenapa, saudara? Karena Allah kita itu Allah yang kreatif. Dia sangat kreatif, saudara. Sekalipun sakitnya sama, tapi kesembuhannya, pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan pasti berbeda-beda, saudara. Sekalipun saudara punya pergumulan misalnya mengenai keuangan, sekalipun masalahnya sama, cara Tuhan menolong si A dengan menolong si B itu pasti beda, tidak sama, saudara. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar sama-sama, saudara ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang kita belajar dari Naaman ini? Kita ambil beberapa sari dari firman Tuhan ini. Nah, apa yang membuat Naaman ini bisa disembuhkan, saudara ya. Sekalipun dia panas hati, dia gusar segala macam, saudara ya. Tadi kita sudah baca. Nah, bagaimana supaya kita dapat ditolong oleh Tuhan dan disembuhkan dari segala sakit penyakit kita, disembuhkan dari segala sakit keuangan kita, mungkin dalam keluarga kita. Saya tidak tahu persoalan saudara apa, tapi kita mari belajar bersama-sama, saudara. Yang pertama sekali yang dilakukan oleh Naaman adalah di ayat 9. Berkata demikian, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama sekali yang dilakukan Naaman karena dia butuh kesembuhan adalah dia datang ke alamat yang tepat, saudara. Nah, jangan pergi ke alamat yang lain, datanglah ke alamat yang tepat. Ketika Naaman memberitahukan kepada Raja Aram pada waktu itu, kemudian Raja Aram mengirim surat kepada Raja Israel. Pergilah kepada Raja Israel. Ketika dibaca surat Raja Aram pada waktu itu, Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Kemudian didengar Elisa pada waktu itu. Kemudian Elisa berkata kepada Raja, sampaikan pesan, biarlah Naaman itu datang kepadaku. Ketika disampaikan pesan itu, maka Naaman datang kepada Elisa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama sekali saudara harus datang ke alamat yang tepat. Jangan salah alamat, saudaraku ya. Pak, bukankah orang pintar juga bisa memulihkan, bisa menyembuhkan? Bisa. Bukankah paranormal juga bisa menyembuhkan? Bisa. Tapi kalau saudara datang kepada orang pintar, datang kepada paranormal, saudara itu ada tumbalnya, saudara. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, itu kesembuhannya gratis dan saudara dibawa semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Saudara dibawa Tuhan semakin intim dan semakin mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika didengar Naaman bahwa di Israel itu ada nabi yang menyembuhkan, maka ini caranya Naaman pertama kali. Dia tidak pergi ke alamat yang tepat, tetapi dia pergi ke Raja Aram gitu ya. Karena dia tahu bahwa pribadinya Naaman ini adalah anak kesayangan atau disayangi oleh Raja Aram. Saudaraku, dia datang ke alamat Raja Aram. Dia kirain Raja Aram bisa menyembuhkan. Tapi Raja Aram tidak bisa menyembuhkan. Di ayat 6 dia berkata, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Saudaraku, surat Raja Aman itu disampaikan kepada Raja Israel. Supaya apa? Supaya Raja Israel ini bisa menyembuhkan Naaman.
Perhatiin saudara, dia ini seorang panglima minta kesembuhan dari seorang raja. Ya, nah ketika kita memiliki posisi, mungkin tidak usahlah panglima. Saudara mungkin menduduki posisi yang strategis. Saudara mungkin menduduki jabatan yang cukup lumayan, saudara. Kadang-kadang saudaraku ya, saudara gunakan jabatan saudara, saudara gunakan posisi saudara untuk apa? Untuk menjawab segala persoalan dan pergumulan saudara. Naaman mungkin karena dia panglima, dia minta tidak mau kepada nabi saudara. Tapi dia minta kepada raja pertama kali. Tapi raja angkat tangan. Raja kemudian Raja Aram mengirim surat kepada Raja Israel. Raja Israel juga mengangkat tangan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pergi ke alamat yang salah. Sekalipun dia raja, belum tentu dia bisa menjawab persoalan saudara. Sekalipun dia punya jabatan, sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia memiliki pengaruh yang luar biasa, belum tentu dia bisa menjawab kebutuhan saudara. Tetapi alamat yang tepat adalah ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan. Di samping saudara disembuhkan, di samping saudara dipulihkan, saudara juga akan mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ketika di ayat 7 berkata demikian, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Raja Aram tidak bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian dia kirim surat, raja ketemu raja. Dia surati Raja Israel. Raja Israel juga bukan menyembuhkan Naaman, malahan dia curiga ada surat Raja Aram datang kepadanya. Kemudian dia koyakkan bajunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati saudara, datang ke alamat yang tepat saudara ya. Jangan ke alamat yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untung pada waktu itu Elisa mendengar. Dia mendengar ketika Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Kemudian dia sampaikanlah kepada Raja Israel, suruhlah Naaman datang kepadaku. Artinya apa saudaraku? Kadang-kadang kita pergi ke alamat yang tidak benar. Kita pergi ke alamat yang salah. Tapi bersyukur Tuhan, kadang-kadang ada orang yang mengingatkan kita. Ayo datang sama Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Mari datang kepada firman-Nya. Mari datang ke dalam hadirat-Nya, saudara. Ketika ada orang-orang yang mengajak saudara, saudara datanglah. Jangan pergi ke alamat yang salah, saudara. Karena itu Naaman, langkah pertama yang dilakukan adalah dia pergi ke alamat yang tepat. Nah yang kedua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun itu bertentangan mungkin menurut kehendak kita. Di dalam ayatnya yang ke-10, saya minta istri saya baca ya. Ayat yang 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Nah ketika Naaman datang ke depan pintu rumah Elisa, karena dia dapat pesan bahwa Elisa dapat menyembuhkan sakitnya, akan tetapi Elisa tidak menjumpai Naaman pada waktu itu ya. Elisa tidak menerima Naaman di dalam rumahnya. Ketika Naaman ada di halaman rumahnya Elisa, dia tidak meminta Naaman masuk dalam rumahnya atau menerima Naaman di dalam rumahnya. Bahkan dia juga tidak menerima, artinya dia tidak menjumpai Naaman di halaman, tetapi dia suruh seorang suruhan dari Elisa untuk menyampaikan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang rancangan kita itu tidak sama dengan rancangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat nanti di belakang ini berkata, kenapa kok saya harus ke sungai Yordan, katanya Naaman. Kenapa tidak di sungai-sungai yang ada di Damsyik, itu lebih bagus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu lebih baik. Padahal menurut Tuhan itu jauh lebih baik. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik daripada rancangan kita.
Sekalipun Naaman kecewa pada waktu itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan prediksinya. Tidak sesuai dengan rancangannya, saudara. Dia berpikir kalau dia datang ke abdi Allah itu, Elisa, setidak-tidaknya dia terima di dalam rumah. Setidak-tidaknya kalaupun tidak ditemui di dalam rumah, setidak-tidaknya Elisa ini menjumpai dia di halaman. Tapi apa yang terjadi, saudara? Elisa tidak menjumpai dia. Elisa tidak menerima dia di dalam rumahnya, tetapi Elisa menyuruh suruhannya kepada Naaman. Padahal dia seorang panglima. Kenapa? Kadang-kadang rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Karena itu jangan kecewa, saudara ya. Di dalam Yesaya 55, ya, ayat 8 dan 9, kita baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3, ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saudara, kadang-kadang, saudara ya, karena kita memiliki posisi kedudukan yang mungkin dipandang dunia itu hebat. Oleh karena kita memiliki posisi, kita punya anak buah, kita sama seperti kita menyuruh anak buah, kita lakukan juga kepada Tuhan, saudara. Karena kita bisa suruh anak buah kita pergi ke sana, dia pergi. Begitu juga terkadang karena posisi kita buat juga Tuhan orang yang bisa disuruh-suruh. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kecewa ketika Tuhan memberikan rancangan yang terbaik sekalipun berbeda dengan rancangan saudara. Sekalipun di dalam hati saudara kok beda nih Tuhan, maunya seperti ini, kehendakku seperti ini, supaya seperti ini, misalnya begitu. Saudaraku, jangan panas hati, jangan kecewa, karena rancangan Tuhan jauh lebih baik, saudara, daripada rancangan kita. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika disuruh suruhan Elisa untuk pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, dia itu gusar. Saudara. Gusar, karena apa? Karena bertentangan dengan hati nuraninya. Bertentangan dengan kehendaknya. Loh, bukankah saya ini panglima, katanya. Saya ini panglima Raja Aram. Saya punya banyak tentara yang di bawah saya. Saya mungkin punya banyak, kalau sekarang ini saya punya pangdam-pangdam. Saya punya komandan kodim, misalnya begitu, saudara. Masa saya disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan, saudara. Bertentangan dengan hati nuraninya. Karena itu dia panas hati, di ayat 11 berkata, tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar. Bayangin, saudara. Dia maunya itu Elisa itu datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi Naaman ini ngajarin, saudara ya. Dia mau ngajarin, maunya Elisa itu datang dong keluar, setidak-tidak terima aku di rumahnya, kemudian dia panggil nama Tuhan, kemudian dia gerak-gerakkan tangannya, kemudian dan meletakkan tangannya di atas penyakitku, maka penyakitku itu sembuh. Dia ajari Tuhan, saudara. Bukankah seringkali juga kita ngajarin Tuhan? Tuhan, maunya seperti ini sih Tuhan. Kenapa seperti ini? Maunya seperti ini ya Tuhan. Kenapa kok mesti ini ya Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara mendapatkan firman Tuhan, belajarlah untuk mentaati apa yang Tuhan bilang. Kalau Tuhan bilang, pergilah ke sungai Yordan, tenggelamkan dirimu selama 7 kali, dan Tuhan jamin kau pasti sembuh. Udah, lakukan aja, saudara. Jangan protes, jangan marah, jangan gusar, saudara ya. Kenapa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena Tuhan memiliki rancangan yang baik. Bagi Tuhan itu masalah, saudara, itu mudah, saudara. Mudah sekali. Dia seperti membalikkan telapak tangan, saudara. Itu gampang sekali. Tetapi yang susahnya di mana, saudara? Adalah membangun karakter saudara sama seperti karakter Kristus. Naaman, dia itu adalah seorang panglima. Dan dia tahu posisinya itu seorang panglima. Karena dia tahu kalau biasa panglima, kalau dalam upacara tertentu, kan dia diletakkan di posisi yang tertentu pula, kan gitu ya. Di tempat yang terhormat, di tempat yang dilihat orang, disanjung orang. Oleh karena itu ketika dia sakit, dia juga mau
difasilitasi sama seperti dia seorang panglima perang. Saudara. Tapi bagi Tuhan, Tuhan rendahkan dia. Supaya apa? Supaya bukan karena panglimanya, bukan karena posisinya, bukan karena kedudukannya, maka dia disembuhkan. Tapi karena apa? Karena Tuhan. Saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak andalan-andalan kita yang kita sodorkan di hadapan Tuhan. Tuhan, bukankah aku posisiku seperti ini? Tuhan, bukankah aku sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini? Oleh karena itu Tuhan, tolonglah aku, buat seperti ini, buat seperti ini, lakukan seperti ini, lakukan seperti ini. Saudara, kita ngajarin Tuhan. Kita mengajar Tuhan. Supaya apa? Supaya keinginan kita itu dilakukan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Tuhan, masalah saudara itu tidak masalah. Kadang-kadang masalah kita bagi Tuhan itu tidak masalah. Tapi bagi Tuhan masalah, bagi kita itu nggak masalah. Terbalik saudara. Karena itu saudara, sakit penyakit saudara itu bagi Tuhan itu tidak masalah. Nggak masalah bagi dia. Kenapa? Karena dia bisa memulihkan sekejap mata. Sebentar saja dia bisa pulihkan. Karena apa saudara? Karena dia Tuhan. Dia Raja. Allah dari segala Allah. Raja dari segala Raja. Karena dia terpandang sudah. Mungkin dia malu mungkin ya. Malu di sungai Yordan. Kenapa? Kenapa tidak ke sungai yang lain? Kira-kira seperti itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah sungai Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada sungai di Israel, saudara ya? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panglima perang ini dia tahu sungai itu yang terbaik. Dia tahu kenapa tidak di Abana, kenapa tidak di Parpar, kenapa harus di sungai Yordan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba belajar taat kepada firman. Karena firman Tuhan, pergilah, cemplungkanlah dirimu di sungai Yordan 7 kali dan engkau akan tahir. Saudaraku yang dikasihi, itu jaminan. Abdi Allah ini sudah berkata, jaminan. Kalau di sungai Parpar atau di sungai Abana belum ada jaminan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan, Abdi Allah ini bukan berkata di sungai Parpar. Bukan berkata di sungai Abana, tapi di mana? Di sungai Yordan. Dan itu dicemplungkan sebanyak 7 kali. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan itu menolong kita itu pada saat kita butuh pertolongan. Hari itu juga bisa ditolong Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan juga ada jeda waktu untuk menolong saudara dan saya. Dan kadang-kadang juga ada juga Tuhan inginkan saudara melakukan sesuatu, baru Tuhan menolong saudara. Sering sekali saudara, ketika kita diperintah oleh Tuhan, kita nggak mau. Kita maunya apa? Masalah kita selesai. Padahal bagi Tuhan masalah itu mudah. Tuhan inginkan melakukan sesuatu supaya apa? Supaya pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan perintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, kita nggak mau. Ketika kita tidak mau, maka pertolongan Tuhan itu tidak ada. Bukan berarti Tuhan tidak bisa tolong. Tuhan bisa tolong. Coba kalau seandainya, tadi kita sudah dengar ceritanya, bahwa Naaman ini disembuhkan. Coba kalau seandainya Naaman tetap dia panas hati, dia tidak mau pergi ke sungai Yordan. Dia pergi ke sungai-sungai di Damsik. Dia pergi ke Abana, dia pergi ke Parpar. Kira-kira dia bisa disembuhkan? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Karena apa? Karena dia merasa dengan kepanglimaannya, dengan posisinya, dia bisa menyembuhkan dirinya. Tidak bisa. Karena itu saudaraku belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali itu, saya pernah waktu itu, saya lagi diminta mendoakan sebuah rumah, saudara ya. Saya belajar untuk taat apa yang Tuhan katakan. Saudara. Jadi di rumah itu ada satu keluarga dengan 6 orang anak, saudara, anak perempuan. Satu ibunya, sementara suaminya sudah meninggal. Nah satu kali, ini sudah lama sih ya cerita, tapi saya belajar awal-awal pada waktu itu. Nah ketika itu, gembala saya waktu itu di gereja Betani Salatiga, Pak Bambang Heki, bilang sama saya, Pak Victor, kamu doakan ada sebuah rumah
yang ketika mereka tidur itu sering diganggu, katanya gitu. Diganggu seperti apa, Pak? Ya, katanya ada setannya di sana. Wah, dalam hati saya belum pernah Tuhan berdoa untuk rumah yang ada setannya, saudara ya. Kemudian ketika itu saya kumpulkanlah anggota-anggota FA. Saya kumpulkanlah anggota-anggota Kersel kalau di kita di sini kan gitu ya. Kemudian saya cerita sama mereka. Kita disuruh Pak Gembala mendoakan sebuah rumah. Kemudian mereka senang sekali, saudara. Dikirain itu mendoakan rumah habis itu makan-makan. Ternyata itu rumah yang ada setannya, saudara. Nah, sampai di rumah itu, kemudian saya ambil gitar, kemudian saya menyembah, saudara. Saudaraku, yang di tengah-tengah penyembahan, itu saya dengar, tapi itu nggak begitu jelas, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu siram rumah ini dengan garam, katanya gitu. Terus sambil saya terus penyembahan, begitu ya. Karena Tuhan bilang begitu, dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan masa dengan garam? Maunya kita itu lain kan gitu ya. Tapi Tuhan siram rumahnya dengan garam. Terus saya bilang, Tuhan masa dengan garam? Kalau benar gimana? Kalau benar nggak apa-apa. Kalau nggak benar gimana? Kan saya dimarahin oleh tuan rumah, bikin rumahnya kotor kan gitu ya. Saya terus menyembah, saudara, terus menyembah. Kemudian karena tidak ada lagi yang saya dengar suara pada waktu itu, kemudian saya hentikan penyembahan saya. Saya tanya sama teman saya, namanya Manfred, saudara. Kemudian Manfred, saya dengar ini, Tuhan itu suruh rumah ini disiram dengan garam. Ya udah bang, siram aja. Kalau itu dari Tuhan. Ya kalau itu dari Tuhan saya ngerti, saya akan lakukan. Tapi ini saya masih ragu-ragu. Saya bilang gitu sama Manfred. Akhirnya saya nyembah lagi, saudara. Saya tanya Tuhan, Tuhan benar nggak ini? Rumahnya disiram dengan garam. Kemudian saya nyembah lagi, saudara. Saya nyembah lagi. Karena tidak ada lagi yang saya dengar, saudara. Kemudian saya hentikan. Saya panggil ibu. Bu, adakah garam di rumah ibu? Oh ada, katanya. Untuk apa, Pak? Kemudian saya bilang gini, Tuhan yang bilang rumah ini harus disiram dengan garam. Kenapa, saudara? Karena anaknya 6, kalau lagi tidur, itu kadang-kadang selimutnya ditarikin, saudara. Keran itu mati, tiba-tiba nyala sendiri. Gak ada yang nyalain, tapi tiba-tiba nyala, saudara. Jadi sering sekali mereka digangguin. Bahkan katanya gitu ya, ketika selimutnya ditarikin ketika tidur, kakinya itu sering digelitikin, saudara. Oleh setan ini, saudara. Sehingga mereka ketakutan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan bilang siram rumah dengan garam, saya panggil ibunya, Bu, ada garam? Oh, ada, Pak. Banyak garam saya, kata. Untuk apa, Pak? Tuhan bilang, kita akan siram rumah ibu dengan garam. Dia nggak protes, saudara. Kemudian saya dia ambil garam, kemudian saya siramlah rumah ini dengan garam. Sambil berdoa, Tuhan benar nggak ini ya Tuhan? Benar nggak ini Tuhan? Benar nggak ini Tuhan? Karena saya takut, saudara. Kalau nggak benar, saya dimarahin oleh ibu itu kan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian setelah kita siram, saudara, kita kelilingin rumahnya. Kamar-kamarnya kita siram, sumurnya kita siram, keransnya kita siram, saudara. Kemudian kami pulang, saudara. Terus besok paginya, tiba-tiba gembala saya telepon, dia telepon saya seperti ini. Pak Victor, terima kasih ya. Apa, Pak? Itu kemarin rumah yang kamu sudah doakan, setannya sudah pergi. Tepuk tangan dong bagi Allah kita. Setannya sudah pergi. Artinya saudara belajar mentaati firman. Sekalipun mungkin samar-samar kita dengar, saudara. Saya juga samar-samar pada waktu itu. Ini benar apa tidak? Ini benar apa tidak? Tapi belajar mempercayai firman. Ketika kita percaya sama Tuhan, berarti kita juga mempercayai firman-Nya, saudara. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belajar taat kepada firman-Nya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah supaya saudara dan saya, ini kita belajar dari Naaman, kenapa dia disembuhkan. Yang ketiga, jangan ngajarin Tuhan. Di ayat 12, yuk istri saya baca. Ayat 12 ya. Ya. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dia pergi dengan panas hati, saudara. Dia ada argumentasi untuk mempertahankan idenya, untuk mempertahankan pendapatnya. Bukankah sungai-sungai di Damsik itu lebih baik? Kenapa harus di sungai Yordan, Tuhan? Kenapa Elisa ini ngomong sampai 7 kali membenamkan diri?
Bukankah satu kali aja sudah cukup? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang pertolongan Tuhan datang kepada kita setelah kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan itu bukan tidak mau menolong. Tuhan itu bukan tidak mau memulihkan, tidak mau menyembuhkan saudara. Tetapi terkadang Tuhan itu menyuruh sesuatu untuk saudara lakukan. Ketika saudara lakukan, maka pertolongan itu datang kepada saudara. Nah, Naaman ini dia tahu, saudara. Dia tahu posisinya, kedudukannya. Seorang panglima, saudara. Dia tidak tahu, mungkin Yordan itu mungkin kurang baik ya. Saya tidak bisa membandingkan sungai-sungai di Damsyik dengan sungai Yordan. Mungkin menurut dia sungai Damsyik itu lebih baik, karena itu dia berpendapat demikian. Saya tidak tahu apakah sungai Yordan itu kurang bersih dibandingkan sungai Damsyik. Apakah sungai Yordan itu lebih jorok daripada sungai Damsyik? Saya tidak paham. Tapi saya yakin sekali pasti lebih baik. Kenapa? Katanya begini, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Berarti sungai-sungai yang disebutkan oleh Naaman ini lebih baik dibandingkan sungai yang ada di Yordan, saudara. Oleh karena itu dia pilih yang terbaik. Kenapa? Karena dia panglima. Sehingga pertolongan Tuhan maunya disesuaikan dengan statusnya, saudara. Karena dia panglima, harusnya sungainya juga yang terbaik. Karena apa? Karena dia sering sekali diposisikan di tempat yang istimewa. Diposisikan di tempat yang terbaik. Sehingga ketika dia membutuhkan pertolongan, dia juga harus diposisikan di tempat yang terbaik. Di sungai-sungai yang terbaik. Tapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Bagi Tuhan itu salah. Karena apa? Karena Tuhan itu sanggup melakukan apa saja. Seapapun posisi saudara. Bukan karena posisi saudara, Tuhan menolong saudara. Bukan karena kedudukan saudara, Tuhan menolong saudara. Tapi semata-mata karena Tuhan, saudara. Amin, saudara ya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun dia menduduki posisi, kenapa Tuhan Elisa sampaikan, kamu cemplung 7 kali di sungai Yordan. Supaya apa, saudara? Supaya menghancurkan kesombongan Naaman. Kenapa saya katakan menghancurkan kesombongan Naaman? Karena dia pilih yang terbaik, karena posisinya, kedudukannya. Sehingga fasilitas yang diterima, dia mau disetarakan. Ketika dia membutuhkan pertolongan, disetarakan dengan kedudukan dan posisinya. Bagi Tuhan, tidak seperti itu. Karena di hadapan Tuhan, saudara dan saya sama. Apapun kedudukan saudara, apapun posisi saudara, kedudukan saudara di hadapan Tuhan itu sama, di mata Tuhan itu sama. Nah, kenapa Tuhan sampaikan seperti itu? Pergilah engkau ke sungai Yordan. Mungkin lebih jorok, ya. Pergilah, cemplungkan 7 kali. Maka kau akan sembuh. Sesungguhnya, untuk apa? Untuk menghancurkan kesombongan Naaman. Untuk menghancurkan, sekalipun dia panglima. Sekalipun dia disayangi oleh raja. Tapi bagi Tuhan, dia ingin supaya apa? Supaya Naaman itu memiliki kerendahan hati. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa Elisa tidak mau menerima dia di dalam rumahnya? Karena dia sombong. Kenapa Elisa tidak mau menjumpai dia di halamannya? Karena sombong, saudara. Kenapa dia suruhan dari Elisa untuk menjumpai Naaman, saudara? Karena dia sombong. Tuhan ingin menghancurkan kesombongannya. Kenapa Tuhan atau Elisa menyampaikan kepada Naaman, cemplungkan dirimu di sungai Parpar atau di sungai Damsyik. Kenapa tidak disampaikan seperti itu? Karena untuk menghancurkan kesombongan. Jadi kadang-kadang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan perintahkan saudara untuk melakukan sesuatu. Mungkin ada yang akan dikoreksi dalam diri saudara. Supaya apa? Supaya saudara itu sesuai dengan firman Tuhan. Panglima perang, orang-orang yang difasilitasi dengan hal-hal yang kerajaan, saudara. Saudara, dia mendapat tempat yang istimewa. Kadang-kadang di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan hancurkan itu. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 berkata demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada raja orang Aram, tetapi orang itu adalah seorang pahlawan, tentara. Dia itu seorang pahlawan,
Dia itu seorang panglima, orang yang terpandang. Sehingga ketika Elisa berkata, sungai Yordan itu sesungguhnya, saudara, untuk menghancurkan kesombongannya, saudara. Karena itu, saudaraku, izinkan Tuhan untuk menolong saudara, sekalipun dengan cara yang berbeda. Amin. Jangan mereka-reka, jangan mencoba-coba, jangan mendesain pertolongan selain daripada Tuhan, saudara, ya. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya ada 2 persoalan, 3 sebenarnya persoalannya sama, itu mengenai keuangan, saudara, ya. Ya, pertama itu ketika saya di Manokwari, saudara. Itu waktu itu saya tidak punya uang, saudara. Ya, saya tidak punya. Ini masalah keuangan ya. 3 kali saya mengalami masalah keuangan. Tapi pertolongan Tuhan itu beda-beda, saudara. Yang pertama sekali, ketika itu pertengahan bulan saya kehilangan, kehabisan uang, saudara, ya. Kemudian saya mau pinjam ini kepada teman-teman saya, tapi saya malu, saudara. Kalau seandainya saya pinjam pasti dikasih, tidak mungkin tidak dikasih. Minjam 500.000 itu pasti dikasih. Tapi waktu saya mau minjam, saya itu malu, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya pagi-pagi berangkat ke kantor, saudara. Kemudian di lantai 2 itu saya nyembah, saudara. Saya nyembah. Kemudian setelah menyembah, saya turun ke bawah, saudara. Di bawah itu ada seorang laki-laki yang sedang duduk menunggu di ruang sidang. Pada waktu itu masih pagi, saudara. Dan sangat heran saya waktu itu, karena apa? Karena masih pagi dia sudah ada di sana. Dan bajunya putih, celananya putih, saudara. Kemudian saya bilang, Bapak, kemudian waktu itu saya tidak perhatiin dia. Kemudian dia lihat saya, Bapak Pak Togi ya? Oh iya, saya bilang, Pak, ini ada surat cinta. Ketika saya mau buka surat cinta itu, dia bilang, Pak, jangan di sini. Bukanya di rumah, karena ini surat cinta. Saya kantongin lagi, saudara. Nah, singkat cerita, saya naik ke atas, saudara. Naik ke lantai 2, karena ruangan saya di lantai 2. Kemudian saya buka lah ini surat cinta. Saudara tahu, duitnya 500.000, saudara. Kemudian saya turun ke bawah lagi, saya cari Bapak itu nggak ada. Saya cari ke depan ke halaman, sudah nggak ada, saudara. Itu pertolongan Tuhan ketika saya tidak punya uang. Kemudian waktu di Salatiga, saudara, ya. Saya dengan istri saya itu, ini masalah keuangan lagi. Duit kami itu tinggal 23.000, saudara, ya. Kemudian pada waktu itu saya berdoa sama Tuhan sama istri saya. Tuhan, duit kami cuma 23.000 nih. Kami angkat tuh dompet saya dan dompet istri saya tatukan cuma 23.000. Saya berpikir ada lagi orang yang ngasih amplop, saudara, ya. Sama seperti yang di Manokwari, Bapak tua itu, saudara. Tapi saudara tahu bagaimana pemeliharaan Tuhan? Saudara, malamnya itu ada orang yang ngundang saya makan malam bersama dengan istri dan anak-anak. Pak, datang ya. Saya ngundang Bapak makan malam. Oke, saya datang. Kemudian pulang itu bawa bingkisan, saudara. Kalau orang Manado, seorang Batak bilang babungkus, katanya gitu ya. Bawa pulang, saudara. Kemudian makanan yang saya bawa pulang itu, ya, itu untuk makan sarapan pagi dan makan siang, saudara. Sarapan pagi dan makan siang. Nah, hari kedua ada lagi yang mengundang, saudara. Mengundang makan malam, istri dan anak saya makan malam di sana, pulang bawa bungkus lagi. Bungkus itu untuk sarapan pagi hari ketiga dan makan siang hari ketiga. Nah, sore-sorenya ada lagi yang undang saya makan, saudara. Makan yang sama, saudara. Orangnya berbeda, saudara. Makan malam bersama istri dan anak-anak saya dan pulang bawa bungkusan lagi. Dan bungkusan itu untuk sarapan pagi dan makan siang. Saudara. Dan itu sepanjang sampai 10 hari itu gantian orang mengajak saya makan, saudara. Dan saya tunggu-tunggu tanggal 1, nggak ada lagi yang ngajak, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya sudah gajian, saudara. Nah, itu caranya Tuhan, saudara. Nah, ketika itu juga waktu saya di Jakarta Timur mau pindah ke Medan, itu juga saya sama ngalami. Karena apa? Karena anak-anak saya waktu itu, Yoel sudah mau selesai kuliah dan anak saya nomor 2 itu baru masuk kuliah di UPH, saudara. Sehingga kita butuh uang banyak. Nah, sementara pelantikan saya itu butuh duit tanggal 15 Desember pada waktu itu 15 juta, saudara. Ongkos kami, saya dengan istri saya 5 juta. Saya butuh 20 juta, saudara. Mau pinjam, saya malu, saudara. Karena itu saya minta, boleh nggak Januari? Nggak bisa, Pak, Januari pelantikan. Karena maksud saya kalau Januari dilantik dulu, gajian dulu, bisa. Ongkos pelantikan, ongkos berangkat sama pelantikan. Tapi nggak bisa, Pak. Karena saya dilantik, ketua yang akan saya gantikan dilantik di Makassar. Katanya. Akhirnya saya doa sudah.
Saya mesbah doa bersama dengan anak-anak, keluarga, cuman doa. Saudaraku, ada satu orang karyawan saya datang ke ruangan saya, dia tanya, "Pak, Bapak sudah beli tiket?" Saya bilang, "Belum." 3 hari lagi dia datang lagi, "Bapak sudah beli tiket?" "Belum." Saudaraku yang dikasih, beberapa hari kemudian dia datang, tapi bawa teman, saudara. Bawa teman cerita, ditinggalin amplop. "Ini apa, Pak?" "Pak, ini buat jajan," katanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia pulang, saya buka amplopnya. Itu persis 20 juta, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertolongan Tuhan itu beda. Sekalipun masalahnya sama. Masalahnya apa? Sama-sama butuh uang. Tapi cara Tuhan menolong, itu bisa beda, saudara. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan ajari Tuhan. Jangan ajari Tuhan. Taatlah dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah yang terakhir, yang keempat. Mendengarkan nasihat yang benar. Ayat 13 berkata demikian, saudara ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini untung aja pegawainya itu memberikan nasihat yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali pendamping-pendamping orang sakit itu malah menggerogoti iman dari orang yang sakit. Orang yang punya masalah makan mematahkan iman dari orang yang sakit. Karena itu, kalau saudara pendamping, hai suami-suami mendamping istri yang sakit, hai istri-istri yang mendamping suamimu yang sakit, atau orang tuamu yang sakit, engkau pendamping orang-orang yang sakit, hati-hati dengan perkataan saudara. Kenapa? Karena itu bisa menggugurkan iman dari orang yang punya pergumulan, yang punya persoalan. Nah, pegawai-pegawainya ini berkata, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya?" Engkau sebagai pendamping-pendamping yang punya pergumulan, berikan nasihat, berikan kekuatan, berikan support yang baik, bagikan firman kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Kenapa? Karena support saudara dibutuhkan. Suami-suami yang sakit, support istri dibutuhkan oleh suami. Istri-istri yang sakit, support dari suami itu dibutuhkan. Support dari anak-anak itu dibutuhkan. Jangan menggugurkan iman orang yang sakit, saudara. Sering sekali itu terjadi, saudara, dalam kehidupan rumah tangga. Sudah tahu suaminya sakit, dia maki-maki lagi, saudara. Sudah tahu istrinya sakit, dimaki-maki lagi, saudara. Itu akan menggugurkan imannya, saudara. Karena itu, malam hari ini, kita sudah belajar 4 hal. Kalau Naaman, sekalipun dia mengeraskan hati, tapi dia taat sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum saya tutup dengan doa, kami tutup dengan doa. Saya mau berdoa kepada saudara yang sakit, dimanapun engkau berada. Kadang-kadang Tuhan bukan langsung menyembuhkan sakitmu. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menjawab persoalanmu. Tapi terkadang Tuhan memberikan firman untuk saudara lakukan. Malam hari ini, jika engkau mendengarkan itu, lakukanlah. Kerjakanlah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jangan panas hati. Jangan gusar. Karena ketika saudara melakukan firman Tuhan, maka disitulah pertolongan itu terjadi. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukakan dan singkapkan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan dan pulihkan malam hari ini. Apapun sakit penyakit mereka. Bukankah Tuhan, Kau yang berjanji dari wadah ini akan keluar sungai-sungai kesembuhan. Karena itu Tuhan, apapun sakit dari umat-Mu Tuhan, malam hari ini dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Yang sakit kanker disembuhkan. Yang sakit jantung disembuhkan. Yang sakit ginjal disembuhkan. Saraf terjepit disembuhkan. Yang bermasalah di bagian hidung disembuhkan. Bagian telinga disembuhkan. Bagian mulut disembuhkan. Di bagian kepala disembuhkan. Di bagian Tuhan tubuh yang lain disembuhkan Tuhan. Kami minta Tuhan yang autis juga Kau pulihkan dan sembuhkan. Kami percaya karena Engkau adalah Allah pembuat mujizat.
Tetapi pun Tuhan, kalau Kau menyuruh umat-Mu, menyuruh anak-anak-Mu untuk melakukan sesuatu supaya pertolongan itu datang, Tuhan berikanlah firman itu. Berikan dan lepaskanlah firman itu. Supaya anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, yang indah daripada Roh Kudus akan selalu menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dan sudah disembuhkan, katakan bersama saya, amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.